Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Luciana Febrianti, NPM 21120111099. Di sini saya akan menyampaikan tugas video mandiri mata kuliah Hukum Perikatan dosen pengampu Ibu Siti Nurhasanah SHMH dengan topik perjanjian baku dan jenis-jenis perjanjian baku. Oke, ngomongin tentang perjanjian baku, hendaknya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian perjanjian baku. Perjanjian baku adalah salah satu bentuk perjanjian yang memuat syarat-syarat tertentu dan dibuat hanya oleh salah satu pihak. Perjanjian baku artinya sama dengan perjanjian adhesi, yang sifatnya itu bergantung kepada satu pihak apakah berminat melakukan kontrak atau membatalkannya. Perjanjian baku dialihbahasakan dari istilah asing yakni standar kontrak, di mana baku atau standar memiliki arti sebagai tolak ukur, yakni pedoman atau patokan bagi konsumen dalam mengadakan hubungan hukum dengan pihak pengusaha. Dalam hal ini yang dibakukan adalah model, rumusan, dan ukuran. Artinya tidak dapat diganti atau diubah lagi karena produsen telah membuat atau mencetaknya dalam bentuk belangko, tetap berupa naskah perjanjian lengkap dengan syarat-syarat perjanjian dan syarat-syarat baku yang wajib dipenuhi konsumen. Adapun beberapa ahli yang mengemukakan pengertian perjanjian baku, yaitu menurut Abdul Qadir Muhammad, istilah perjanjian baku dialihbahasakan dari istilah yang dikenal dalam bahasa Belanda yaitu standar kontrak. Kata baku atau standar artinya tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan 25 pengusaha. Yang dibakukan dalam perjanjian baku ialah meliputi model, rumusan, dan ukuran. Pengertian menurut Sultan Remis Jahdini. Perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausal-klausal yang dibakukan oleh pemakainya dan pihak lainnya pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Lanjut, yang kedua itu adalah ciri-ciri perjanjian baku. Perjanjian baku memiliki ciri-ciri yang bersifat uniform, yakni keuntungan dari kontrak ini adalah semua pelanggan dalam perusahaan akan mempunyai syarat-syarat yang sama. Oleh karena itu, syarat sahnya kontrak baku harus ditinjau diantaranya 1. Syarat kausa yang halal, terutama apabila terdapat penyalahgunaan keadaan. Yang kedua itu ada syarat kausa yang halal, terutama terdapat apabila unsur pengaruh yang tidak pantas. Yang terakhir atau yang ketiga, yaitu syarat kesepakatan kehendak, terutama apabila ada keterpaksaan atau ketidakjelasan dari salah satu pihak. Materi yang terakhir atau yang ketiga, yaitu jenis-jenis perjanjian baku. Maryam Darus mengajukan 3 jenis standar kontrak atau perjanjian baku, yaitu yang pertama, ada perjanjian baku sepihak. Adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh salah satu pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat lazimnya adalah kreditur karena mempunyai ekonomi yang lebih kuat dibandingkan dengan debitur. Yang kedua, perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu perjanjian baku yang isinya ditetapkan oleh pemerintah terhadap perbuatan-perbuatan hukum tertentu. Misalnya, terhadap perjanjian yang berhubungan dengan objek, hak-hak atas tanah. Dalam bidang agraria, misalnya, formulir-formulir perjanjian sebagaimana yang diatur dalam SK Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Agustus 1997 nomor 104-DJA-1977 berupa akta jual beli. Jenis perjanjian yang ketiga atau yang terakhir yaitu perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris atau advokat. Adalah perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang meminta bantuan notaris atau advokat bersangkutan. Terima kasih. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.